Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nikmat sehat dan panjang umur ini bisa kita manfaatkan untuk memperbaiki diri kita, memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan subuh ini kita akan mengkaji Al-Quran, yaitu tadabbur Al-Quran, renungan-renungan di bawah naungan ayat-ayat suci Al-Quran. Kali ini kita akan mengangkat satu tema, yaitu kiat-kiat menjaga kebersihan hati. Untuk mengawali kajian ini kita akan membuka Al-Quran, yaitu surat Asy-Syu'ara, surat ke-26 ayat 88 sampai 89. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Shadaqallahul adzim. Itu pada hari ketika harta dan anak-anak tidak berguna kecuali orang-orang yang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Sadaqallahu alazim. Sadaqallahul adzim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tema kita hari ini adalah tentang tazkiyatun nafsi, tentang membersihkan hati atau membersihkan jiwa. Salah satu ayat yang saya bacakan tadi itu diantara sekian banyak ayat di dalam Al-Quran yang menjelaskan pentingnya kita menjernihkan hati. Kenapa kita diperintahkan oleh Allah untuk membersihkan hati kita? Yang pertama, karena hati itu adalah sumber dari kebenaran. Maka kalau orang itu dalam hidupnya selalu mengikuti kata hati, pasti hidup orang itu akan lempeng. Orang kalau mau mendengarkan kata hati, pasti hidupnya itu akan terbimbing. Karena hati itu adalah sumber hidayah. Hati adalah sebuah petunjuk kebenaran, ya. Tetapi kalau manusia dalam hidupnya yang didengarkan kata nafsu, maka nafsu itu selalu dijadikan kendaraan oleh setan untuk menggoda, untuk mengelabui manusia. Jadi kalau kita mau terbimbing hidup ini, kita mau mendapatkan petunjuk dari Allah, maka sering-seringlah kita mendengarkan kata hati itu. Karena hati itu sangat jujur, Pak. Saking jujurnya hati, tidak ada seorang koruptor yang berdoa supaya anak cucunya jadi koruptor. Tidak ada seorang pelacur lalu dia berdoa atau bercita-cita supaya anak cucunya jadi pelacur. Kenapa? Ya karena hatinya sudah ngasih tahu bahwa itu adalah perbuatan dosa.
Cuma pertanyaannya, kenapa sudah tahu dosa kok tetap masih menjalankan juga? Karena orang itu tidak mau mendengarkan kata hati, yang didengarkan kata nafsu, Pak. Ya. Kalau dalam hidup seseorang itu dengerin kata nafsu, nafsu itu terus menerus mengajak manusia untuk berbuat perbuatan, untuk berbuat dosa, untuk berbuat kemaksiatan. Nah, dalam Al-Quran surat Yusuf surat 12 ayat 53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma ubari'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu'i illa ma rahima rabbi inna rabbi laghafurur rahim. Sesungguhnya nafsu manusia itu tidak jenuh, tidak bosan, selalu mengajak manusia untuk berbuat jahat, untuk berbuat sesuatu yang tidak baik, kecuali nafsu yang dirahmati oleh Allah. Nah, nafsu yang dirahmati oleh Allah itu maksudnya apa, Pak? Hari ini kita masih diberikan nafsu makan. Nafsu makan jangan dihilangkan. Itu nafsu yang memang dirahmati oleh Allah. Nafsu biologis yang menyebabkan kita punya anak keturunan juga jangan dihilangkan. Itu nafsu yang mendapat rahmat dari Allah. Tapi nafsu-nafsu yang mengajak kita untuk berbuat dosa, maka inilah keadaan yang selalu akan mengajak manusia untuk berbuat dosa, ya. Dan nafsu itu selalu menghiasi perbuatan-perbuatan dosa itu dengan berbagai macam keindahan-keindahan. Nafsu itu selalu menghiasi perbuatan-perbuatan dosa itu dengan kenikmatan-kenikmatannya. Tapi kenikmatan yang dibuat oleh nafsu itu tidak akan sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Ya. Ada nikmat dalam berbuat dosa. Katakanlah orang itu berzina, orang itu berbuat korupsi. Ada kenikmatannya, ada. Tapi kenikmatan dosa itu tidak akan sebanding dengan kenistaannya. Nafsu terus itu menghiasi perbuatan-perbuatan dosa dengan berbagai macam keindahan, dengan berbagai macam kenikmatan, supaya manusia itu terkelabui oleh perbuatan-perbuatan dosa itu. Ya. Hati manusia itu selalu setiap hari itu bertempur dengan nafsu itu, Pak. Ya. Pertanyaannya, kira-kira menang yang mana? Ya tergantung dari kekuatan iman kita. Ya, kalau memang iman kita kuat, maka kita tidak akan terpesona dengan ajakan-ajakan nafsu itu. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu dalam surat As-Samс, surat yang ke-91 ayat yang ke-8, 9 dan 10. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah akan mengilhamkan, Allah akan memberikan kepada manusia dengan dua sifat, Pak. Ada sifat fujur dan juga ada sifat takwa. Sifat fujur ini adalah kecenderungan manusia untuk berbuat dosa, dan dari fujur inilah ya pengaruh-pengaruh nafsu selalu mengelabui manusia. Ada fujur dan ada takwa. Sepanjang hidup manusia itu masih ada, maka manusia itu tidak akan lepas dari dua sifat itu, Pak. Maka kenapa manusia itu nggak mungkin benar terus? Kenapa manusia itu nggak mungkin salah terus? Manusia itu kadang benar, kadang salah. Itulah fitrahnya manusia. Kenapa kok nggak benar terus? Yang benar terus cuma malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak pernah berdosa. Jangankan berdosa, niat berdosa aja nggak ada malaikat. Kenapa? Karena malaikat diciptakan oleh Allah tidak diberi nafsu, Pak. Maka ketika hari ini ada orang ngomong, aku tuh sekarang sudah nggak pernah punya dosa, aku sekarang tuh sudah benar terus, berarti manusia itu sudah berubah jadi malaikat. Ya, kalau sudah berubah malaikat berarti nggak butuh ngopi, Pak.
ternyata masih ngopi juga gitu ya. Ya, kan malaikat nggak makan, nggak minum gitu. Maka kalau kita bukan malaikat, nggak ada alasan kita merasa diri paling baik, paling bersih, paling suci, nggak ada, Pak. Fala tuzakku anfusakum wa huwa a'lamu bimanittaqo. Jangan pernah kita merasa lebih baik dari orang lain, karena sejatinya yang tahu diri kita hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita menilai-nilai orang lain, Pak, kita aja nggak tahu nilai diri kita di hadapan Allah, ya. Karena hak menilai haknya siapa? Hak menilai itu haknya Allah, bukan haknya manusia, Pak. Kita sekarang itu baru mencari nilai, kita belum dapat nilai. Kita sekarang ini baru proses menuju kebaikan. Apakah kita ini sudah menjadi orang baik? Belum tahu kita. Kenapa? Karena yang menilai baik bukan kita, yang menilai baik bukan manusia, yang menilai baik hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau hari ini ada orang senang menilai-nilai orang lain, Pak, berarti dia telah menjadi Tuhan buat orang lain. Atau kalaupun dia belum jadi Tuhan, paling tidak dia sudah magang jadi Tuhan. Ya, nggak mungkin kita bisa menilai orang lain. Karena penilaian nanti, penilaian manusia itu bukan sekarang, Pak. Penilaian manusia, apakah ini manusia baik ataupun tidak baik, ketika manusia itu menghembuskan nafas terakhirnya. Itulah penilaian yang sesungguhnya. Nafas masih ada kita, Pak. Ya, Bapak Ibu pernah ingat sebuah hadis yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Rasulullah menjelaskan ada seseorang yang banyak berbuat dosa, lalu di akhir kehidupannya ini orang mendapat hidayah dari Allah. Lalu setelah dapat hidayah, orang ini bertaubat kepada Allah. Enggak lama dia bertaubat, lalu orang ini meninggal dunia. Dan Rasulullah mengatakan kepada para sahabat, ya ma'asyiras sahabah, i'lamu anna rajulan min ahlil jannah. Wahai sahabatku, itu orang yang baru meninggal termasuk ahli surga. Maka kemudian sahabat bertanya, kok bisa ya Rasulullah? Ini orang dosanya puluhan tahun, kebaikannya baru sebentar, nggak lama dia bertaubat, nggak lama dia berbuat baik, kemudian orang ini meninggal dunia. Bagaimana dengan dosa puluhan tahun di masa lalunya itu? Maka Rasulullah menjawab, Allah tidak melihat masa lalu seseorang, yang Allah lihat adalah dari akhir kehidupan seseorang. Ya, yang menentukan itu, Pak, mungkin hanya hitungan detik, hanya hitungan menit, Pak. Kita punya umur 80 tahun, kita punya umur 70 tahun, kita punya umur 90 tahun, itu nanti ditentukan di hitungan menit, mungkin detik, Pak, saat menghembuskan nafas terakhir itu. Ya. Maka kenapa kita nggak boleh, ya, menjelek-jelekkan orang? Kalaupun kita benci, bukan benci sama orangnya, tapi benci dengan kelakuan. Ya, kelakuan itu insya Allah suatu saat bisa berubah. Nggak usah kita bicara orang lain lah. Kalau bicara tentang kesalahan, kalau bicara tentang jelek, emang kita nggak punya kesalahan. Sebaik-baik manusia pasti ada jeleknya, dan sejelek-jelek manusia pasti ada baiknya. Nggak mungkin manusia itu jelek terus, karena yang jelek terus itu hanya setan, Pak. Jadi kalau hari ini ada orang ngomong si Anu itu jelek terus, nggak pernah punya kebaikan, berarti jangan-jangan orang itu sudah berubah jadi setan. Setan nggak ngopi juga, ya. Padahal setan nggak ngopi, Pak. Jadi sebaik-baik manusia pasti ada jeleknya, Pak. Ya. Kalaulah orang lain itu punya kesalahan, punya kejelekan, kita pun sama. Ya, tapi kan sekarang aku sudah senang ke masjid, Pak Ustadz. Aku sekarang sudah hijrah, aku sekarang sudah memperbaiki diri. Sekarang, kenapa sekarang ini kita sudah senang ke masjid, senang ikut kajian? Ya karena Allah sudah memberikan hidayah. Kita tahu, Pak, kapan datang hidayah?
Nggak tahu, Pak. Ya, coba flashback, Pak. Coba lihat kita ke belakang. Kalau sekarang kita sudah senang ke masjid, sudah senang ikut kajian, Pak. Coba tengok ke belakang. 30 tahun yang lalu, subuh-subuh gini kita ada di mana? Atau mungkin 40 tahun yang lalu, subuh-subuh ini kita belum tentu ada di masjid, Pak. Lalu ketika hari ini ada orang yang belum senang ke masjid, yang masih senang bergelimangan dengan perbuatan dosa, pantas nggak kita menjelek-jelekkan dia sekarang? Padahal dulu itu adalah kita, Pak. Ya. Maka inilah sifat yang disebut dengan salamatis sudur. Ya. Apa itu salamatis sudur? Selamatkan hati kita untuk tidak sibuk melihat kekurangan orang lain. Selamatkan diri kita untuk tidak sibuk melihat kejelekan orang lain, tapi sibukkan diri kita untuk melihat kekurangan kita. Karena kalau kita sudah sibuk melihat kekurangan, kesalahan diri kita, sepertinya nggak ada lagi kesempatan untuk melihat kekurangan orang lain, Pak. Ya, itu yang disebut apa tadi? Sifat salamatis sudur, yaitu selamatkan hati kita untuk tidak melihat kekurangan orang lain. Selamatkan diri kita untuk merasakan bahwa kita adalah orang yang sudah baik. Jangan ketika ada perasaan kita sudah merasa jadi orang baik, sudah merasa jadi orang yang rajin ibadah, cepat-cepat kita beristighfar kepada Allah. Itu cara setan untuk mengelabui kita, Pak. Itu cara setan untuk mengotori hati kita. Ya, orang yang baik itu bukan orang yang merasa dirinya baik. Orang yang baik itu justru ketika orang itu merasa dirinya banyak kekurangan. Jangankan kelasnya kita yang manusia biasa, sekelas Nabi Muhammad saja, dalam sehari Nabi Muhammad itu nggak kurang membaca istighfar 100 kali. Itu sekelas siapa? Sekelas Nabi Muhammad saja, dalam sehari Nabi Muhammad itu nggak kurang membaca istighfar 100 kali. Kalau Nabi aja masih membaca istighfar, itu artinya apa? Nabi Muhammad saja masih merasa dirinya itu banyak dosa, banyak kekurangan, banyak kesalahan. Lah hari ini umatnya merasa lebih suci, Pak. Apa nggak menghina Nabi, Pak? Ya, seolah-olah umatnya lebih suci dari nabinya itu. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastaghfiru fi kulli yaumin mi'ata marrah. Rasulullah dalam sehari itu enggak kurang baca istighfar 100 kali. Ini hadis diriwayatkan oleh Ibunda Aisyah. Ketika ditanya, ya Rasulullah, bukankah engkau sudah diampuni dosa-dosa oleh Allah? Ngapain engkau istighfar? Apa jawab Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku beristighfar bukan hanya untuk diriku. Aku beristighfar, aku minta ampun kepada Allah karena aku kepingin memberikan edukasi, memberikan pelajaran kepada umatku agar umatku jangan merasa sok suci. Ya, hari ini kita merasa sok suci. Ya, padahal Nabi kita apa, Pak? Merasa masih banyak dosa, masih banyak salah. Ya, harusnya kita malu sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka jamaah sekalian yang dirahmati Allah, tadi di surat As-Samс Allah jelaskan apa? Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Sepanjang manusia itu masih hidup, manusia itu enggak akan lepas dari dua sifat itu, Pak. Kadang benar, kadang salah. Itu normal. Manusia enggak normal kalau benar terus, dan manusia yang enggak normal kalau salah terus. Karena yang benar terus siapa tadi? Malaikat. Yang salah terus siapa? Iblis. Kita malaikat bukan, Pak? Iblis bukan. Kita siapa? Kita manusia. Di dalam diri manusia ada dua sifat. Ada sifat malaikat, kadang juga ada sifat iblis. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian qad aflaha man zakkaha, beruntung buat orang yang selalu sibuk untuk membersihkan hatinya. Ya, bersihkan hati kita, Pak.
Dari apa? Dari perbuatan-perbuatan yang nantinya akan mengotori hati kita. Salah satu perbuatan yang mengotori dosa kita, yang mengotori hati kita apa? Yaitu min kasratiz zunub. Salah satunya adalah kita banyak dosa. Ya. Kita banyak dosa. Jadi ketika manusia itu berbuat dosa, kata Nabi, idza adnabal abdu dzanban nuknatan sauda fi qalbi. Ketika manusia itu berbuat dosa, maka dosa itu akan menghitamkan hati manusia. Satu dosa itu, Pak. Nah, kalau berbuat dosa lagi gimana? Nitik hitam lagi. Berbuat dosa lagi, hitam lagi hatinya. Dan ketika sudah hitam hatinya, akan gelap hati itu. Dan ketika hati itu sudah gelap, maka hati itu menjadi keras. Mungkin bukan cuma keras, Pak. Bisa saja hati itu akan mati, Pak. Ya, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa lahum adzabun alim. Ada hati yang sudah disegel oleh Allah, yang sudah dimatikan oleh Allah. Kenapa hati itu kok mati? Karena hati itu sudah terlalu sering digunakan untuk berbuat dosa. Ya. Summa qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah wa inna minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah wa mallahu bighafilin amma ta'malu. Itu surat Al-Baqarah ayat 74. Summa qasat qulubukum, hati manusia menjadi mati, dan akhirnya hati manusia itu mengeras, bahkan lebih keras daripada batu yang keras. Ya, batu yang keras lama-lama bisa apa? Bisa apa? Bisa hancur, kena panas, kena hujan, Pak. Tapi hati yang sudah terlanjur keras, Pak, susah untuk berubah. Hati yang keras dengan batu yang keras itu lebih Allah muliakan batunya daripada hatinya. Kenapa, Pak? Karena batu yang keras masih bisa memberi manfaat. Batu yang keras bisa mengeluarkan mata air, dan mata air masih bisa memberi manfaat buat manusia. Batu yang keras masih bisa dibuat bangunan, masih manfaat. Tapi kalau orang yang hatinya keras, apa yang bisa kita ambil manfaat, Pak? Coba Bapak Ibu punya tetangga yang hatinya keras, Pak, nggak nyaman itu bertetangganya. Ya. Nah, inilah bahayanya apa? Bahayanya perbuatan dosa yang nantinya akan berakibat apa? Mengotori hati kita. Ya, maka kalau kita mau membersihkan hati kita, paling tidak kurangi volume dosa, Pak. Ya, kalau menghilangkan dosa nggak mungkin. Tapi paling tidak apa, Pak? Mengurangi, ya, frekuensi dosa itu. Ya, kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya, cara mengurangi volume dosa pertama adalah ketika kita mau berbuat dosa. Ini biasanya orang mau berbuat dosa, Pak. Kata Al-Ghazali, jangan hanya memikirkan kenikmatan dalam dosa itu, tapi pikirkan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Biasanya manusia itu berbuat dosa, yang dipikirin itu kenikmatannya. Padahal kenikmatan dosa itu kenikmatan yang semu, kenikmatan yang sesaat, kenikmatan yang hanya di permukaannya, nggak sampai ke hati manusia, Pak. Saya ambil contoh saja. Zina ada kenikmatannya, tapi kenikmatannya nggak sebanding dengan siksa Allah yang abadi selama-lamanya. Korupsi ada kenikmatannya, apa? Cepat kaya, tetapi tidak sebanding dengan kenistaannya. Itu yang pertama, ya. Jadi jangan hanya memikirkan nikmatnya dosa, tapi pikirkan kenistaannya. Lalu yang kedua, jangan hanya memikirkan kecilnya dosa. Kadang-kadang orang berbuat dosa kan hanya memikirkan, ini kan dosa kecil, Pak Ustadz. Laisal kabair illa fis-sighair. Tidak ada dosa yang besar kecuali dari dosa-dosa yang kecil itu. Ya. Dan
ketika berbuat dosa jangan hanya memikirkan kecilnya dosa, tapi kepada siapa kita berdosa. Ya. Lalu kemudian ingatlah hari balasan, Pak. Ingatlah hari apa? Pembalasan. Mungkin ada orang yang hari ini berbuat dosa, dia lepas dari hukum dunia. Bisa nggak orang itu lepas dari hukum Allah di akhiratnya? Nggak bisa lepas. Ya, ada orang nih berbuat dosa, berbuat maksiat, masih bisa hidup tenang gitu. Bahkan dia merasa bahagia. Kenapa? Karena aku nggak kena jerat hukum. Padahal hukum yang sesungguhnya bukan hukum dunia, hukum akhirat. Ya, kalau hukum dunia kan masih bisa diinterferensi, Pak. Ya, hukum dunia kadang tajam ke bawah, tapi tumpul ke atas. Hukum dunia kadang tebang pilih, dipilih baru ditebang. Siapa nih yang berbuat melanggar hukum ini? Siapa dia gitu? Kalau sekiranya orang-orang biasa tebang aja. Ya, jadi hukum berdasarkan pilihan. Hukum dunia masih pandang bulu. Ya, karena hukum dunia masih pandang bulu, yang beruntung yang banyak bulunya. Yang banyak bulu apa? Karpet. Berarti kalau hari ini ada orang kebal hukum berarti apa? Selain karpet apa yang berbulu-bulu itu? Nah, ya. Jadi itu hukum dunia, Pak. Hukum akhirat nggak bisa begitu. Ya, hukum akhirat nggak bisa begitu. Lalu yang berikutnya, kalau mau mengurangi volume dosa, kita selalu berusaha untuk menghadirkan Allah dalam hati kita. Jadi jangan merasa bahwa ayo kita berbuat dosa, kenapa? Pumpung nggak ada siapa-siapa. Kok bisa pumpung nggak ada siapa-siapa? Emang dirinya siapa itu? Ya, padahal ketika kita sendirian, Pak, keduanya itu Allah. Ketika kita berdua, ketiganya adalah Allah. Mana mungkin kita bisa menutupi dari penglihatan Allah? Empat inilah, kata Al-Ghazali, kiat untuk mengurangi apa tadi? Frekuensi dosa kita. Ya. Lalu yang berikutnya yang mengotori hati kita selain dosa apa, Pak? Yaitu sifat-sifat yang tercela. Apa itu sifat tercela? Di sana ada kesombongan. Yang saya bilang tadi, Pak, merasa lebih baik dari orang lain. Orang lain itu dianggap salah semuanya. Yang baik siapa? Dia sendiri, Pak. Kalau yang baik dia sendiri, berarti yang masuk surga dia sendirian nanti, Pak. Enak nggak di surga sendirian, Pak? Pelongok sendiri nggak enak juga. Maka jangan suka nyesat-nyesatin orang. Ini semua seolah-olah sesat, semuanya seolah-olah bid'ah, semuanya seolah-olah nggak bener. Yang bener tuh aku. Begitu ditanya, berarti kalau yang benar kamu sendiri, kamu nanti mau sendirian, masuk surga sendirian, mau kamu? Ya, nggak enak sih suka sendirian itu. Jangankan di surga, tinggal di kompleks ini sendirian, enak nggak, Pak itu? Ya, yang azan sendiri, yang qomat sendiri, yang imam sendiri, ngaji sendiri juga dia. Ya, lama-lama apa? Senyum sendiri. Ya, kira-kira kalau senyum sendiri gimana? Ya, pasti orang ngomongin, Pak, mulai kapan gitu ya. Jadi nggak bisa kita jangan kita dirasuki oleh sifat-sifat al-kibriya itu. Sombong itu apa? Alladzina yarudul haq wastihqarunasi an ghairihim. Sombong itu menolak kebenaran. Ada sesuatu yang benar karena nggak cocok sama akalnya ditolak, itu sombong, Pak. Lalu yang kedua apa? Wastihqarunasi an ghairihim, meremehkan orang. Ini masjid ini, emang kenapa? Ini masjid ini kalau nggak ada aku nggak akan bisa berdiri. Padahal yang bangun masjid siapa? Tukang. Ya, sombong. Dianggap orang lain tuh nggak punya andil. Kesombongan itu, Pak. Ini mengotori hati kita juga. Iblis itu divonis kafir oleh Allah karena kesombongan itu. Hari ini kita dibilang kafir nggak mau, sombong pula kita. Padahal iblis itu divonis kafir karena kesombongannya.
Ini menunjukkan betapa sifat sombong itu sifat yang dibenci oleh Allah. Ya, jangankan orang yang tidak sombong, Pak. Orang yang sombong saja nggak seneng lihat orang sombong juga gitu. Ya kan? Orang sombong aja nggak seneng disombongin kan, Pak? Tapi yang nggak sombong coba. Ya. Lalu yang kedua apa? Sifat hasud, sifat iri. Ini juga mengotori hati. Lihat tetangganya bisa beli gelang 1 sikut, langsung pingsan. Ya. Langsung apa? Pingsan. Lihat tetangganya bisa beli TV 100 in, ya, opnam. Ya. Selalu berpikiran tidak baik. Kalau ada tetangganya dapat kenikmatan, selalu bersuudzon, buruk sangka. Itu orang kok bisa beli ini, bisa beli itu, jangan-jangan punya tuyul itu. Ya. Dan selalu dicurigai, jangan-jangan punya dukun. Dukunnya siapa? Ya macam-macam. Itu ngotori hati itu, Pak. Dan kalau hati itu kotor, Pak, yang sakit bukan hati loh, Pak, nanti. Tapi itu pun akan mempengaruhi terhadap sakit jasmani kita. Jadi ternyata penyakit-penyakit itu, Pak, bersumbernya itu dari hati. Ya. Kalau dalam bahasa kedokteran, hati itu kan ginjal, Pak. Ya. Betapa pentingnya ginjal kan? Coba ginjal Bapak Ibu bermasalah, Pak. Semua bermasalah. Karena itu yang mendetok racun-racun dari makanan. Kalau nggak ada ginjal, Pak, badan kita ini penuh racun. Coba lihat orang-orang yang kena penyakit ginjal itu harus cuci darah. Jantungnya bagus, paru-parunya bagus, ginjalnya bermasalah, semua akan ikut bermasalah. Ginjal dalam bahasa agama itu hati. Ya. Maka berarti apa? Jangan cuma hanya menjaga kesehatan ginjal secara fisik, tapi jagalah hati, ya, yang ada di dalam jiwa kita. Ya. Kan penyakit itu datang kepada manusia, Pak, disebabkan oleh 3 faktor. Ini menurut medis. Pertama, karena apa? Pikiran yang terlalu stres. Stres itu ditimbulkan dari hati pasti. Hatinya nggak tenang kan? Lalu stres. Stres itu 70%, Pak, mendatangkan penyakit. Maka orang yang sering tersenyum, orang yang hidupnya happy, Pak, 7 kali lipat orang itu akan lebih kuat untuk kena serangan penyakit daripada yang selalu apa? Hidupnya dihantui dengan stres, dihantui dengan ketakutan. Orang kalau hidupnya itu nggak tenang, Pak, cepat stroke, Pak. Ya, stroke, terus apa lagi? Stres, stroke, stop. Ya. Maka Rasulullah SAW itu menganjurkan supaya kita itu banyak tersenyum, Pak. Bahkan di Perancis itu ada rumah sakit terbesar, Pak. Ya. Rumah sakit itu dikasih nama ulama besar kita, yaitu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu seorang ulama yang menemukan ilmu kedokteran. Ya, di Prancis bukan negara Islam, negara sekuler, tapi menghargai ilmu pengetahuan, sehingga ada salah satu rumah sakit yang dikasih nama Rumah Sakit Ibnu Sina. Sudah pernah ke Prancis? Pak Ustadz juga belum, Pak. Ya. Sekarang kalau mau tahu satu negara nggak perlu ke sana, Pak. Buka YouTube aja, buka Google aja, ketahuan itu. Ya. Dan salah satu penyakit, salah satu terapi pengobatannya, Pak, itu pakai terapi senyum. Ya. Apa perlu kita buat rumah sakit di kita ini, Pak? Terapinya pakai senyum. Ya, saya kira di sini belum, Pak, ya. Belum terlalu perlu, Pak. Karena kalau lihat Sule, lihat Pak Bolot langsung udah itu aja, nggak usah buat rumah sakit, Pak. Di negara-negara luar, Pak, tingkat stres itu meningkat. Setelah Covid ini masih ada negara-negara yang belum survive. Ya, masih ada negara-negara yang masih dihantui ketakutan.
Di kita alhamdulillah kan sudah selesai semuanya. Walaupun ada juga sih Pak orang yang masih takut, diajak ke masjid takut, tapi ke mall nggak takut itu. Ya, ada di sini. Nggak ada di Londo sana. Ya. Jadi negara-negara yang tingkat stresnya itu tinggi Pak, itu rumah sakit ada yang pengobatannya pakai terapi senyum, dan ternyata senyum itu 15 abad yang lalu dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Wa tabassamuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah Pak. Maka kalau kita nggak bisa sedekah dengan harta, paling tidak sedekah dengan apa? Senyum aja Pak. Pengemis datang ke rumah, senyumin aja Pak. Ya, kata pengemis, aku nggak butuh senyum. Ya, butuh apa? Ya, jadi harus tahu tempat juga Pak. Dan kalau senyum jangan di tiang listrik gitu ya. Jadi ternyata ajaran Islam itu luar biasa. Maka happy-happylah dalam hidup Pak. Hadapi hidup ini dengan senyuman. Ya, jangan terlalu stres. Sedih boleh, tapi jangan tenggelam dalam kesedihan. Hidup nggak selamanya sedih terus, dan hidup juga nggak selamanya senang terus. Biasa saja, senang susah itu. Itulah dinamika hidup. Ya, kata Ibunda Aisyah ketika ditanya, wahai Ibunda Aisyah, bagaimana kenang-kenanganmu tentang Rasulullah? Apa yang kamu ingat dari Rasulullah? Kata Ibunda Aisyah, yang aku nggak pernah terlupa dari diri Rasulullah adalah ketika Rasulullah dipandang oleh siapapun yang memandangnya, maka wajah Rasulullah selalu tersenyum Pak. Ya, hari ini kita ngaku umatnya, ngaku pengikut sunnah, senyum aja susah kita. Ada di sini orangnya? Nggak ada. Di mana tadi? Londo. Ya, selalu teriak-teriak ikuti sunnah, gitu kan? Bahkan mengklaim pengajiannya sunnah. Ustadznya juga ustadz sunnah, senyum aja susah. Satu masjid aja kayak nggak kenal. Ada di sini? Nggak ada. Habis sholat kabur langsung. Ya, karena ngaji kita ini bid'ah. Ustadznya juga ustadz bid'ah. Ya, yang ustadz sunnah itu ustadz mereka saja. Padahal sunnah itu milik Rasulullah. Hari ini diklaim milik kelompok-kelompok itu Pak. Ya, naudzubillah min dzalik. Oke ya. Lalu kita buka lagi dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf. Surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 179. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Sadaqallahul adzim. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Mereka memiliki hati tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka memiliki mata tapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Sadaqallahul adzim. Coba kita renungi surat Al-A'raf surat 7 179. Sungguh Allah telah menyediakan neraka jahanam buat jin dan manusia. Siapa yang akan menghuni neraka jahanam itu? Ada 3 tipe manusia Pak. Apa 3 manusia itu? Siapa 3 manusia itu? Lahum qulubul la yafqahuna biha, yang punya hati tapi hatinya enggak bisa menerima kebenaran.
Punya penglihatan, penglihatannya selalu buat melihat kekurangan orang. Punya pendengaran, pendengarannya selalu digunakan untuk mendengar kemaksiatan. Tidak pernah mendengarkan peringatan-peringatan Tuhan. Mereka ini kata Allah seperti binatang, bahkan lebih sesat dari binatang. Yang membedakan manusia dengan binatang, manusia dikasih hati, binatang tidak. Maka kalau binatang nggak bisa menerima kebenaran, ya memang binatang nggak punya hati. Tapi kalau manusia dikasih hati, hatinya nggak bisa menerima kebenaran. Lalu bedanya di mana manusia dengan yang berkaki 4 itu, Pak? Ya, maka ulaika humul ghafilun. Itulah orang-orang yang hatinya lalai, yang hatinya tidak digunakan untuk mengingat Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Asy-Syu'ara surat ke-26 ayat 88-89. Pada hari kiamat tak berguna harta kita, tak berguna keluarga kita. Pada hari kiamat nanti yang kita bawa menghadap Allah adalah hati yang bersih itu, Pak. Maka kalau kita mau bertemu dengan Allah, Pak, yang Allah terima adalah hati kita yang bersih. Saat pada hari kiamat harta kita sudah nggak ada guna lagi, ya, keluarga sudah nggak bisa menolong kita lagi. Yang kita bawa untuk menemui Allah di akhirat nanti adalah hati yang bersih tadi. Ya, maka hati yang bersih adalah aset, ya, aset kehidupan manusia. Hati yang bersih itu lebih dari harta benda. Hati yang bersih itu lebih dari kekayaan kita. Ya, mudah-mudahan kita selalu menjaga hati kita dari perbuatan-perbuatan tercela, dari perbuatan-perbuatan dosa. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu kajian hari ini, semoga ada manfaatnya. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Pada Ustaz kita